Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami kembali belajar dan kami bisa melakukan setiap firman Tuhan yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita kembali belajar dari surat Filipi. Kita bersyukur kalau dari Filipi ini kita bisa belajar banyak. Satu pertanyaan yang ketika kita akan merenungkan bagian Filipi 3 ayat 12. Seringkali kita berpikir, aku itu tidak sempurna, aku tidak layak, aku ini banyak dosanya. Aku sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, tapi aku merasa hidupku tidak sebaik orang lain. Dan kadang mungkin kita kayak merasa, aku gak ngerti tentang Alkitab, aku gak tahu banyak doktrin. Tapi satu hal yang seringkali kemudian terpikir adalah, karena itu aku tidak pantas melayani Tuhan, hidupku ini menyedihkan, aku merasa tidak layak. Akhirnya kalau dilanjutkan lagi, kita terus tinggal di dalam dosa, kita terus mengasihani diri kita sendiri, kita terus tinggal di dalam hidup kita yang lama. Kalau kita coba renungkan, saudara, sebetulnya siapa sih manusia yang betul-betul sempurna? Siapa manusia yang memang betul-betul layak di hadapan Tuhan? Siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Jawabannya tidak ada. Karena itu ketika kita berbicara mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tentu syarat pertamanya bukan sempurna. Yang sempurna yang boleh, yang tidak sempurna tidak boleh mengikut dan melayani Tuhan. Tuhan bisa pakai kita yang tidak sempurna. Dan setiap kita ini tidak sempurna. Setiap kita adalah manusia berdosa. Tapi Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya. Tuhan bisa memakai kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mau diproses dan kita juga mau bertumbuh. Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus di bagian ini menunjukkan inilah kehidupan orang Kristen. Dia bukan cuma diam, tapi aku juga mengejarnya. Aku juga dapat menangkapnya karena aku sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Aku sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang adalah inisiatif Kristus. Aku tidak usah berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan itu, bahkan karena inisiatifnya dia telah datang ke dunia mati di kayu salib bagi orang berdosa. Apakah kita hanya diam? Tidak. Bagian kita adalah kita memperjuangkan di tengah segala kelemahan kita, di tengah segala keterbatasan kita. Dan kita sama sekali tidak sempurna. Kalau setiap kita boleh mengikut dan melayani Tuhan, sekali lagi bukan karena kita sempurna dan hebat. Kita orang berdosa. Tapi terus responi kasih Tuhan itu. Berjuang untuk mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, responi dengan kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Kalau Tuhan sudah menangkap kita dari hidup kita yang lama, kalau kita ingat kisah pertobatan kita masing-masing. Mungkin kita dulu jauh dari Tuhan, sekarang kita dekat dengan Tuhan dan boleh merasakan damai, sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Mari kita juga mau terus dekat dengan Tuhan. Kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita, mari kita juga berjuang keras untuk aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Aku mau terus mengikuti Dia seumur hidupku. Saudara, inilah proses hidup kita. Perjuangan setiap hari. Kita mau bekerja keras, kita mau tidak menyanyiakan hidup anugerah Tuhan. Karena itu inilah kita yang tidak sempurna. Tapi kita mau berjuang. Kita mau terus berusaha. Di tengah ketidaksempurnaan kita. Kita mau menjalani proses pertumbuhan itu. Kita mau menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita terus rindu untuk mengenal Dia. Sehingga kita bisa bertumbuh. Bahkan di dalam anugerah Tuhan bukan cuma bertumbuh. Kalau Tuhan izinkan kita bisa berbuah. Di dalam anugerah dan pertolongannya, kita yang tidak sempurna, kita diproses, bertumbuh berbuah. Asalkan kita mau berjuang, kita mau bekerja keras, kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mau saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah mengasihi kami. Engkau mati di kayu salib bagi kami, itu adalah inisiatif-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kalau kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kami kuat dan hebat, kami tidak sempurna. Tapi Tuhan yang sempurna
Engkau yang sudah menebus kami, melayakkan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu di tengah ketidaksempurnaan kami, mampukan kami untuk bisa meresponi anugerah Tuhan itu. Di tengah ketidaksempurnaan kami, kalau kami boleh mengikut dan melayani Tuhan, kami mau bekerja lebih keras. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau dan hidup kami. Kami mau berikan semua hanya untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.